السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرة الكرام, para alim, para kiai, para ustadz, segenap jamaah Masjid An-Nur, wabil khusus kepada Al-Mukarram Gus Muhammad Al-Fayyad. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa memulai kembali pengajian rutin kitab tafsir Al-Jalalain dan kitab As-Sabuni. Mudah-mudahan niat kita di sini majelis untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan daripada Masjid An-Nur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya mudah-mudahan kajian ini bisa rutin, bisa istiqomah, bisa membawa kemakmuran kepada Masjid An-Nur ini. Para hadirin, para jamaah yang masih belum bisa, yang masih di rumah, monggo bisa segera naik ke atas Masjid An-Nur. Untuk selanjutnya langsung kami serahkan kepada Gus Muhammad Al-Fayyad untuk menyampaikan kajian pengajian rutin kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita mulai majelis kita dengan pembacaan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya mursalin, wa ahli baitihi wa ahlihi wa ashabihi wa tabi'in, wa ila jami'il ulama wal awliya was salihin wa la'immatil mujtahidin, wa khususan ila Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Jalaluddin Al-Mahalli, jami'i masyayikhina fiddin, khususan ila Al-Syeikh Muhammad Ali As-Sabuni wa Syeikhi Kiai Muhammad Waqid Khazin, bisanadihim ilal muallif, wa ila jami'i abaina wa ummatina wa muallimina wa asatidina wa man ahsan ilaina. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukurillah, di akhir bulan Syawal ini masih dalam suasana hari raya. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih kembali dipertemukan di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, karena di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an,
sehingga kita tergolong dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian, artinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan karena ini baru permulaan, kebetulan dalam jamnya agak bergeser ya ke ba'da isya untuk malam hari ini saja. Berikutnya insyaallah akan kembali kepada waktu yang biasanya, yaitu ba'da maghrib. Di sini kita akan mempelajari sejumlah tafsir dari surat Al-Asr ya. Surat terpendek di dalam Al-Quran. Surat Al-Asr, surat terpendek di dalam Al-Quran. Mari kita mulai dengan membacanya terlebih dahulu, kemudian insyaallah kita akan ngaji tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Surat Al-Asr ini turun sebelum hijrah, turun di Mekah sebelum hijrah. Dan surat ini disebutkan sangatlah ringkas namun padat, karena yang dikandung oleh surat ini yaitu menerangkan sebab-sebab kebahagiaan manusia dan kerugiannya, kesuksesannya di dunia ini, di dalam kehidupan ini, dan juga ya kegagalannya dalam pandangan Allah. Sekali lagi ini, karena ini datang dari Allah, maka yang menjadi penilaian adalah dalam pandangan Allah. Karena ada kesuksesan menurut versi masing-masing. Ada yang menurut versi manusia, menurut versi manusia sendiri masih terbagi-bagi. Ada yang menurut versi mungkin bisnismen begini, menurut versi kelompok A, kelompok B, dan seterusnya. Ini tidak sama. Tapi kalau ingin tahu bagaimana kesuksesan yang sebenarnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempelajari Al-Qur'an, dan surat Al-Asr itu yang harus kita pelajari antara lain. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, dengan Al-Asr. Apa itu Al-Asr? Kata Al-Asr itu seringkali diartikan demi masa, wal asri demi masa. Artinya Al-Asr itu masa. Di sini oleh Syekh Ali As-Sabuni diartikan Al-Asr itu adalah waktu yang dilalui manusia sampai wafat, itu Al-Asr. Jadi Al-Asr itu sebenarnya adalah masa atau waktu, bisa dibilang masa hidup begini. Ya. Jadi ada al-hayat, ada kehidupan, ada al-asr, ada waktunya. Karena waktu itu banyak. Ada waktu alam semesta, yang itu kemudian sangat panjang ya, dari jutaan tahun yang lalu diperkirakan dan seterusnya. Ada waktu kehidupan di dunia ini,
di bumi ini. Ada waktu umat-umat terdahulu itu ada waktunya semua. Ada yang umat umurnya sampai 2000 tahun mungkin ya, sampai nah umatnya Nabi Muhammad ini katanya umurnya 1500 tahun cuma. Ya, sekitar itu kan. Sekarang 1400 sekian sudah ini. Allahu alam ya, itu ada hadis seperti itu. Kira-kira tidak lebih. Allahu alam sampai berapa ratus tahun lagi masih akan bertahan. Dan ada waktu benda-benda seperti ya material yang ada di sekitar kita itu ada waktu-waktunya semua. Dan ada waktu yang khusus manusia, dan inilah al-asr. Waktu yang di dalamnya itu berakhir umur manusia. Dan di sini secara umum bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan atau ketidaksuksesan manusia itu ternyata salah satunya diukur dari waktunya itu. Sejauh mana dia bisa mengakhiri dan melewati waktunya itu dan mengakhirinya nanti dengan kebaikan. Nah, ini ada beberapa yang dipesankan oleh Allah, yaitu iman, amal soleh, berwasiat di dalam kebenaran, dan berpegang teguh kepada kesabaran. Ada 4 poin ya. Ini adalah barometer kesuksesan seseorang. Dan mengenai pentingnya surat ini sampai Imam Asy-Syafi'i itu sampai berdawuh, laulam yunzilillahu siwa hadhihi suratah lakafatin nasah. Seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat ini, nah ini ungkapan saja dari Imam, seandainya gitu ya. Tapi sudah turun ya, Al-Quran sudah turun dengan ribuan ayat. Al-Quran turun dengan 100 lebih surat. Seandainya cuma ada surat ini di dalam Al-Quran, maka ini sudah cukup buat manusia katanya. Jadi saking luar biasanya surat ini. Nah ini ya. Wal asri ya, demi masa. Artinya bukan masa di alam ini, bukan karena kalau untuk waktu yang ada di alam ini Al-Quran punya istilah lain, namanya ad-dahr. Itu di dalam ayat hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Nah itu ad-dahr itu adalah waktu alam semesta, waktu kehidupan secara umum. Kalau untuk menyebut waktu yang dilalui manusia saja, seorang individu maksudnya 60 tahun, 70 tahun, 30 tahun, 40 tahun dan seterusnya, itu disebut al-asr. Jadi ini perbedaan istilah menentukan perbedaan makna dan tafsir ya. Demi waktu, bisa ada juga demi masa, atau bisa juga diartikan demi masa hidup ya, biar lebih jelas. Sesungguhnya manusia lafi khusrin, sungguh, ini ada kata lam, sungguh-sungguh di dalam kerugian. Tunggu, ini jangan langsung diselesaikan biar nikmat ngaji tafsirnya. Jadi kalau bulan-bulan lebih nikmat. Biar kita sambil meresapi sekaligus mendapatkan hikmah-hikmah yang nanti mungkin dari Ustaz Baradin ada tambahan mungkin nanti, mudah-mudahan. Jadi pernyataan pertamanya itu langsung sangat mengagetkan. Dalam surat Al-Asr itu ada pernyataan yang sangat mengagetkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan bahwa manusia itu sebenarnya rugi. Ini ya. Jadi pertama Allah bersumpah ya dengan waktu.
Menyebut nama waktu ini berarti bahwa usia hidup manusia dan waktu yang Allah karuniakan untuknya selama hidup, baik itu pendek, sedang atau panjang, itu bermakna. Makanya kalau ada orang ditanya, apa pemberian Allah yang pertama kepadamu atau kepada saya, adalah waktu yang Allah berikan kepada saya ini dari sejak pertama kali nafas, dan ini sejak lahir ya, karena kalau di dalam kandungan itu tidak ada amalnya Mas ya. Sejak lahir sampai mati. Melihat dari perjalanan itu gitu ya, manusia itu rugi hakikatnya gitu. Jadi seandainya diolok-olok, manusia itu bisa diolok-olok, rugi gitu. Artinya kalau kamu lo itu rugi gitu loh, kamu itu rugi gitu. Loh kok bisa rugi? Ya. Li'annahu yufaddilul ajil halal ajil. Karena manusia itu suka mendahulukan kehidupan yang cepat berlalu ini, fana ini, daripada akhirat. Artinya apa? Dia mencari sesuatu yang cepat hilang, itu ruginya. Cari makanan enak. Makanan enak, namanya dimakan, nggak enak lagi, sudah selesai. Termasuk uang itu kan juga ada masa nikmatnya, tapi tidak banyak. Ya. Dia harus dibelanjakan. Begitu sudah dibelanjakan, habis juga uangnya kan. Cari lagi, demikian seterusnya. Apa lagi? Yang cepat berlalu itu ya, semua kenikmatan di dalam hidup kita itu cepat berlalu. Seperti juga ada orang yang mencari kenikmatan seksual misalnya ya, jadi dia pindah dari satu perempuan ke perempuan yang lain, satu pasangan ke pasangan yang lain. Tapi pada akhirnya sama aja gitu. Pada akhirnya dia ada muncul rasa penyesalan, kok cuman begini. Inilah dunia, inilah al-asr, inilah waktu. Jadi cepat sekali. Apalagi zaman sekarang disebut dengan zaman modern, karena istilah modern itu katanya modern itu dari kata modernus ya, kalau tidak salah. Ya. Itu artinya waktu. Jadi ada pengertian dalam kamus bahwa modernity is time itself. Jadi waktu modern itu adalah waktu. Jadi perbedaannya orang modern dengan orang dulu, orang yang tidak modern, cara melihat waktunya itu. Kalau orang modern memperlakukan waktu itu sangat cepat, bahkan dihargai. Waktu adalah uang katanya, time is money. Itu prinsip orang modern. Tapi kalau orang dulu gak akan melakukan itu. Bagi dia waktu itu untuk dihayati. Ya, orang melewati malam, siang itu santai, penuh khusyuk begini, hikmat. Ini orang nggak modern gitu. Nah, bagaimana kita umat Islam di zaman sekarang ya dikepung oleh kehidupan yang penuh kesementaraan, yang cepat habis, cepat istilahnya sementara ya, cepat hilang. Dan manusia itu rugi karena apa? Wa taghlibu alaihil ahwa wasyahawat. Karena yang dominan kepada manusia itu ya soal keinginan dan syahwat saja. Pengen inilah, pengen ini, pengen ini. Ya. Banyak sekali waktu-waktu yang dihabiskan semata-mata untuk mengejar keinginan. Tapi memang begini, ini kan pengertian yang berkaitan dengan tujuan. Orang baru bisa melihat kesementaraan apa yang diinginkan oleh manusia itu ketika dia sudah selesai. Nikmatnya orang punya uang itu kalau sudah uangnya habis.
sekaligus merasakan tidak enaknya gitu loh. Saya kemarin masih pegang uang rasanya 3 juta gitu, kok sekarang sudah dibuat beli ini beli itu habis juga itu. Lalu manusia memiliki, memang diberi keinginan dalam dirinya itu hubbus syahwat, senang pada apa yang diinginkan itu. Kemudian dia berangan-angan kembali, kalau saya punya uang yang lebih, nah 5 juta, mungkin saya bisa nabung 2 jutanya. Ini syahwat. Dan ini tidak berdosa memang, cuman ini yang bikin rugi gitu loh. Ruginya itu kenapa? Hidup kita ya habis dengan memikirkan itu gitu. Jadi ruginya itu karena itu dalam pandangan Allah tidak membawa dosa tapi tidak juga membawa pahala. Jadi Pak Pok katanya orang Madura, Pak Pok itu ya ndak untung ndak rugi, tapi rugi sebenarnya gitu. Orang Pak Pok itu rugi. Kalau orang jadi dagang terus Pak Pok itu rugi gitu. Karena ndak ada batinya gitu, ndak ada untungnya gitu. Lebih-lebih kalau syahwatnya itu mengantar dia kepada dosa, itu lebih rugi lagi gitu. Lawang enggak mengantar dosa saja rugi, karena apa? Menghabiskan waktu gitu. Masih mengantar kepada dosa, maka itu ruginya berkali-kali lipat. Maka ya secara tersirat ini sudah ada pesan pentingnya menjaga waktu. Kalau di dalam bahasanya ulama, dhabtul awqat. Barang siapa ingin menuju kepada Allah dengan cepat, ingin cepat nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti hatinya itu merasakan kehadiran Allah. Maka ada satu syaratnya, harus disiplin jaga waktu. Dilatihlah dimulai dari menjaga waktu sholat. 5 waktu dijaga waktu sholat. Kemudian nanti di bulan puasa menjaga waktu puasa, dan seterusnya. Kalau sudah mampu menjaga waktu sholat, ditambah lagi menjaga waktu zikirnya. Bahkan ulama itu ada yang sangat ketat, menjaga waktu tidur dan istirahatnya itu dijaga. Ada seorang imam itu namanya Imam Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, itu dari India, itu dikenal sebagai ulama besar, waliullah besar, wali kutub pada zamannya. Namanya Imam Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi An-Naqsyabandi itu. Makamnya ada di daerah Sarhan di India. Ini wali kutubnya orang India ini. Abad 18 kira-kira. Itu beliau sering berpesan kepada santrinya, kalau sudah isya segeralah tidur katanya. Karena kalau kamu setelah waktu isya masih ngobrol, apalagi masih ngopi, tahajudnya bablas. Jadi beliau tidur, nanti beliau jam 12 malam bangun sampai jam 4, akan kuat untuk bisa qiyamul lail. Tapi waktu kita kan sudah bergeser ya. Sekarang justru malam itulah yang paling asik gitu ya. Jadi itu trik apa? Cara-cara para ulama untuk menjaga waktu supaya tidak rugi gitu. Maka kalau boleh dibilang tingkatan-tingkatan ketakwaan, tingkatan-tingkatan amal soleh itu sangat bergantung pada persepsi orang tentang rugi tidaknya dia menjaga waktu itu. Disebutkan orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu yang sedikit dengan kebaikan yang banyak. Ini seperti siapa? Banyak ulama ya, setengah jam cuma di masjid, tapi bisa selesai wirid sampai 1000 istighfar. Itu hebat. Jadi jangan ngejar yang lama-lama, tapi sedikit dapatnya gitu loh. Kalau yang ngejar lama-lama, ya berjam-jam tapi sedikit yang dibaca itu kurang bisa menjaga waktu. Tapi yang benar-benar bisa menjaga waktu itu kalau sedikit waktunya tapi banyak amalnya itu. Kalian kalau ke ziarah jangan lama-lama. Ziarah ke astana
ulama-ulama jangan lama-lama, sebentar saja. Tapi wiridnya yang lama, yang cepat. Kalau ziarah, assalamualaikum alal kubur, duduk, ngaji, wirid, istighfar, baca salawat. Sekiranya cepat dan nyambung, begitu sudah nyambung selesai pulang sudah. Jangan lama-lama, takutnya tolah toleh nanti ada yang wujudnya seperti lain. Hanya maksiat itu ya. Kadang begini, orang kalau ziarah kemana, ke Wali Songo gini, itu lebih banyak terkadang hiburannya gitu. Jadi jalan-jalannya itu bukan ziarahnya. Yaitu secara ilmu adab ya kurang bisa barokah ya. Tapi kalau kita maksimal memanfaatkan waktu, itulah seorang mukmin yang beruntung. Ada 3 yang dikecualikan dari kerugian itu. Oh ya, sebelum masuk ke situ, ini juga ada sumpah terhadap al-asr. Disebutkan ada dalam satu tafsir, wal asri itu demi salat asar. Artinya Allah bersumpah dengan menyebut nama salat asar. Kenapa? Ini dalam satu versi tafsir. Kenapa? Karena salat asar itu salat yang paling sulit dan orang seringkali lalai. Ya. Bahkan disebutkan salat yang paling utama itu adalah salat asar. Makanya salat asar ini harus dijaga betul. Ya, dan kedua itu salat subuh itu. Ya. Nah, ada yang dikecualikan tiga amal yang dikecualikan. Orang tidak akan rugi kalau melakukan 3-nya. Yang pertama adalah orang yang mengisi waktunya dengan amal soleh. Pertama orang yang beriman, ya. Jadi pertama iman dulu, kemudian yang kedua mereka beramal soleh. Maka inilah orang yang mengisi waktunya dengan berkualitas. Ya, pengertian amal soleh ini sangatlah luas, yaitu amal yang menyangkut hubungan kita kepada Allah seperti ibadah yang murni, dan ada juga yang disebut ibadah muta'addi atau ibadah yang berhubungan dengan kepentingan orang. Misalnya ngurus masjid, ngurus makam, ngurus jalan, bersihin jalan, atau mungkin ya jaga jalan, jaga pos, mungkin juga jaga ini, tapi tujuannya untuk kepentingan umum. Itu niatkan jadi ibadah juga, karena itu namanya ibadah muta'addi. Termasuk mungkin sahabat-sahabat yang punya profesi sebagai satpam, polisi atau tentara atau apa misalnya, atau pihak-pihak yang berkepentingan dan kepentingan umum, itu jadikan ibadah, jangan hanya profesi. Karena kalau jadi profesi bisa rugi juga gitu loh. Termasuk juga misalnya pengurus takmir, ya, kita jadi mengurus masjid. Ini namanya ibadah muta'addi. Karena ibadah muta'addi itu berhubungan dengan hajat orang. Ya. Ada sahabat perempuan yang dulu oleh baginda Nabi SAW dicari-cari sampai benar-benar dicintai oleh Nabi. Ternyata beliau itu sepuh. Suatu saat Kanjeng Nabi itu keluar, terus beliau melihat mungkin masjid itu kotor atau bagaimana, terus tanya, biasanya di sini ada yang nyapu di masjid ini? Terus saya lupa nama, ini sahabat perempuan, sahabiyah namanya. Kalau sahabat perempuan itu namanya sahabiyah. Itu terus sahabat tuh bilang, Nabi, orang itu sudah wafat. Kok enggak ngasih tahu saya? Akhirnya didatangilah ke kuburannya dan didoakan oleh Nabi. Ya, jadi ternyata sahabat perempuan yang katanya ini tukang bersihin masjid itu termasuk satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Nah, selama tidak bertentangan dengan ibadah yang wajib yang berhubungan dengan tugas kita kepada Allah, ibadah yang tadi itu ibadah sosial, ya, ibadah yang muta'addi namanya, itu mulia. Tapi kalau itu bertentangan, maka ibadah yang muta'addi itu menjadi tercela. Sebagai contoh, ada orang yang punya alasan karena dia menjaga kepentingan umum, dia tidak sholat. Nah, ini keliru.
Tetap harus sesuai porsinya masing-masing ya. Tapi seandainya di tingkat begitu, di ranking, ada orang yang ibadahnya di masjid saja nggak mau urusan sama sosial, bahkan dikasih tanggung jawab begini nggak mau. Terus ada orang yang satunya ibadahnya biasa-biasa saja, jarang ke masjid tapi sholatnya 5 waktu jamaah dan seterusnya, pokoknya sempurna ya sholatnya, dan tapi ibadah sosialnya jalan, dia mengurus kepentingan ini lebih manfaat, maka ini bisa yang nomor 2 ini nyalip yang pertama. Bisa yang nomor 2 ini nyalip yang pertama. Makanya ini kenapa para ulama sering mengajarkan ya jadilah orang yang bermanfaat, termasuk kalau misalnya jadi guru, jangan males-males untuk mengajar, termasuk walaupun hanya mengajar TPQ misalnya, kesannya hanya TPQ tapi itu adalah ilmu yang luar biasa ya. Kemudian yang terakhir watawassaw bil haqqi, dan saling berpesan di dalam kebenaran, watawassaw bis sabri, dan berpesan di dalam kesabaran. Yang terakhir ini, 2 yang terakhir ini saling berhubungan. Yang pertama adalah sering saling menasehati, mengajak dalam urusan yang benar. Ini maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi mengajak kepada kebaikan atau mencegah yang tidak baik ya. Termasuk antara ini mengajarkan ilmu ya. Ini watawassaw bil haqqi, dan sekurangnya memberi nasihat walaupun hanya sepatah kata tentang kebenaran ya. Kemudian yang kedua, saling berwasiat dalam kesabaran, artinya saling mengingatkan ketika sedang ditimpa kesusahan, saling menasihati, saling membantu juga termasuk di dalam ini, dan juga selalu saling berpesan kepada sesama untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan dalam kesabaran. Jadi artinya di dalam keadaan yang sangat susah itu seringkali godaan untuk melakukan maksiat itu kan besar. Maka mencegah itu adalah bagian dari watawassaw bis sabri. Nah, secara umum barang siapa 4 ini yang menjadi kegiatan utama di dalam waktu-waktunya, maka insya Allah orang ini sudah masuk dalam kategori wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berhasil dalam pandangan Allah ya. Berhasil ini artinya hidupnya itu barokah, hidupnya itu dapat jaminan husnul khotimah, yang itu akan diantar kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir, Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abil Iman, di dalam kitab Syu'abil Iman mengeluarkan suatu hadis, kebiasaan sahabat di masa Nabi, kalau sahabat itu bertemu, ini kebiasaannya sahabat, 2 orang sahabat bertemu, itu mereka tidak akan berpisah sebelum membaca surat Al-Asr. Ini kebiasaan sahabat. Makanya di beberapa kegiatan biasanya kalau sebelum diakhiri, mari kita baca surat Al-Asr bersama-sama 3 kali misalnya, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Itu bukan sunnah Nabi, bukan, tidak ada perintah dari Nabi untuk mengamalkan surat Asr sebelum berpisah, artinya sebelum berdiri dari majelis. Tapi itu adalah kebiasaan sahabat yang sangat baik, kemudian dilanjutkan oleh atau diteruskan oleh ulama. Ini tapi kalau ada majelis ya, intinya kalau ada majelis sebelum kita bubar ya bisa juga dengan membaca doa khitamul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, itu, atau ini membaca surat Al-Asr.
Apa tujuannya? Ya mungkin wallahu a'lam tujuannya adalah supaya sadar bahwa waktu yang kita lewatkan ini tidak sia-sia, bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, mengenai apa itu sabar dan seterusnya ini tidak bisa saya uraikan secara detail sekarang, karena itu butuh pembahasan tersendiri. Mungkin perlu ada satu ngaji Ihya Ulumuddin khusus masalah bab sabar itu, karena sabar ini juga penjelasannya sangatlah panjang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian mungkin sebagai pengawal dari kajian kita, dan insyaallah jika tidak ada uzur kita ingin istiqomahkan kembali kajian Al-Quran ini setiap minggu insyaallah biidznillah. Barangkali itu Ustaz, ada pertanyaan mungkin ya, langsung saja, langsung ya kalau ada. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa gitu. Alhamdulillah. Monggo barangkali ada pertanyaan dari para jamaah terkait dengan tafsir surat Al-Ashr ataupun terkait dengan pertanyaan yang lain, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Setelah kami tadi mendengarkan dengan seksama, yang perlu saya tanyakan sebenarnya, atau mungkin bukan bertanya tapi mohon apa yang harus kami lakukan, mengingat tadi surat Wal Asr itu kan peringatan ya, surat Wal Asr itu kan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa manusia itu sesungguhnya dalam hal yang merugi. Yang perlu saya tanyakan atau apa yang harus kami lakukan agar manusia seperti kami ini tidak dalam termasuk orang-orang yang merugi, karena di dalam kehidupan di sini banyak hal-hal yang setelah disampaikan tidak mendapat pahala, juga tidak dapat dosa, itu rugi, atau hal yang sifatnya ragu-ragu di dalam kehidupan. Mohon Pak Ustadz untuk bisa memberikan ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagaimana bertanyanya, bagaimana agar kita tidak merugi? Harus melanjutkan tadi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini begini, jadi kalau di dalam Al-Qur'an ada pernyataan yang umum, sesungguhnya manusia sungguh merugi, sungguh di dalam kerugian, bahasanya ya, innal insana lafi khusrin. Al-insan itu kategorinya seluruh manusia, tidak memandang kafir, berislam atau siapa, muslim, non muslim, semuanya itu ya.
dalam keadaan rugi. Ini sekali lagi pandangan Allah ya. Pandangan Allah beda dengan pandangan kita, tidak selamanya sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kenapa? Karena Allah lah yang memiliki keputusan. Allah Al-Hakim ya. Allah itu Maha Bijak. Ini pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan manusia. Manusia itu seluruhnya rugi gitu. Subhanallah. Ini Al-Qur'an ya. Kita itu gemetar ya, bergetar hati kita kalau baca surat Al-Asr itu. Lalu kalau rugi, ya kita seperti dihakimi oleh Allah ya bahwa sesungguhnya manusia itu rugi. Hanya ada jalan keluar, ada golongan-golongan yang oleh Allah tidak dianggap rugi, yaitu illal ladzina amanu, yaitu orang pertama yang ini ada sifat-sifat, ada karakter-karakter, ada ciri-ciri yang ini dikecualikan oleh Allah. Namanya pengecualian tentu tidak masuk ke dalam yang umum yang pertama tadi. Jadi katakanlah kalau 100% al-insan itu merugi, ada 30% ini dikecualikan. Katakanlah 30% inilah yang masuk dalam golongan orang yang beruntung. Siapa itu mereka? Pertama, orang yang beriman kepada Allah. Lah, iman ini ya intinya ada di dalam dada ya, diungkapkan dalam lisan, dinyatakan dalam lisan, dan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Tindakannya apa? Beramal soleh. Wujud amal soleh apa? Dia suka mengingatkan dirinya dan orang lain tentang masalah kebenaran, tentang hal yang benar. Yang benar itu apa? Ya kembali lagi ke persoalan iman. Yang benar tentang Al-Quran, tentang bahwa akhir tujuan hidup kita itu perkara yang benar, itu umum juga ya. Semua kebenaran yang telah diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran itulah kebenaran, tentang tujuan hidup, tentang akhirat, tentang semua ini kebenaran. Pahala termasuk ya, saling mengingatkan, ayo kamu sholat, kamu biar dapat pahala. Wa tawassaw bil haqqi itu sudah. Bilang kepada istrinya, ayo dik bangun tahajud, sholat 2 rakaat aja, kalau kamu ngantuk tidur lagi, kamu biar dapat pahalanya bangun malam. Wa tawassaw bil haqqi. Dan seterusnya banyak sekali bab-bab masalah kebenaran itu ya, karena al-haq itu umum sekali. Semua yang berhubungan dengan kehidupan kita itu kan sudah ada aturannya, mana yang benar, mana yang salah. Yang benar inilah yang dipesankan terus. Kalau yang salah jangan disampaikan. Ya. Dan yang kemudian salah satu bentuk wasiatnya itu katanya adalah kesabaran. Kenapa? Karena terkadang ada orang ya pandai mengingatkan orang lain masalah kebenaran, seolah-olah dirinya yang paling benar. Bisa begini. Tapi kalau sudah orang lain sedang ditimpa kesusahan, dia tidak mau tahu. Makanya ketika orang sudah levelnya watawassaw bis sabri, saling berpesan masalah kesabaran, ini berarti satu, dia punya kepedulian. Berarti orang ini punya nilai lebih, dia itu punya kepedulian kepada nasib atau keadaan orang lain. Akhirnya apa? Orang seperti inilah yang mendapatkan kesempurnaan dari kesuksesan dalam hidupnya itu. Tapi sekurangnya Pak, dua ini, beriman dan beramal soleh, ini dua. Karena ini ibaratnya berjenjang ya. Jadi kalau diuraikan katanya ini zikrul khassi ba'dal am. Jadi ada yang khusus setelah yang umum. Iman, amal soleh ini dasarnya. Di antara amal soleh itu watawassaw bil haqqi, berwasiat masalah kebenaran. Mengerucut lagi di antara berwasiat kebenaran, berwasiat masalah kesabaran. Jadi ini mengerucut. Nah kalau sudah sampai ke ujung yang sabar ini, berarti memang orang itu punya kelebihan dalam pandangan Allah dari sisi ketakwaannya. Kenapa? Karena ketakwaannya itu bermanfaat bagi orang lain. Karena susah loh Pak, mengingatkan orang dalam kesabaran itu susah. Wa tawassaw bis sabr itu susah.
karena dia harus peduli kepada orang, ya. Jadi misalnya orang lain lagi ada kesusahan, dia mengingatkan sabar, ayo kita hadapi bersama. Oh, sabar gimana, saya ini lagi begini-begini, ya udah tak bantu. Terkadang di situ dia harus badlul mal, dia harus mengorbankan sebagian hartanya, bahkan sebagian dari tenaganya untuk orang itu. Ini orang mukmin hebat ini. Inilah yang dicirikan sebagai aulia, ya, orang-orang pelindung bagi orang mukmin yang lain. Bisa juga sabar ini dalam arti sabar dalam menjalankan ketaatan. Misalnya, ayo zikir yuk, iktikaf di masjid, ya. Tunggu ya sampai saya selesai. Enggak sabar yang belakang. Ayo udah pulang aja. Sabar. Nah, akhirnya karena saling menguatkan itu ikut juga gitu loh. Ngajak apa? Pahalanya ngajak inilah ini. Lebih-lebih kalau ini terus menerus lah, orang yang banyak mengajak ini dan menahan orang untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Inilah orang-orang yang watawassaw bis sabri. Jadi ini banyak ya dimensinya, pengertiannya sabar ini banyak, karena hidup kita itu hampir pasti butuh sabar tiap hari. Pusing sedikit ya harus sabar, tetap berangkat sholat. Tadi saya rasa apa itu flu tadi ya. Kalau seandainya tidak dikasih rezeki sabar oleh Allah tadi sudah libur gitu. Tapi memang harus sabar, ini bagian dari nafas kita mestinya ya. Setiap saat kita itu harus ya, meski tanpa harus diucapkan. Karena melakukan sesuatu yang tidak enak dalam bab ketaatan kepada Allah, lebih-lebih bab kewajiban kepada Allah, itu adalah sabar. Dan kalau kita sulit untuk sabar dengan sendirinya, maka carilah orang yang lebih sabar daripada kita supaya dia bisa memberi nasihat kepada kita. Akhirnya orang itu memberi nasihat, sudah sabar. Akhirnya kita itu tenang hati kita. Jadi kan orang itu dalam kesabaran itu bertingkat-tingkat juga. Kalau kesabarannya anak kecil jangan disamakan dengan kesabarannya orang dewasa. Begitu juga kesabarannya orang mukmin yang rata-rata secara umum dengan orang mukmin tertentu yang kuat kesabarannya. Ya, ada orang yang sabar kalau diberi musibah seperti ini misalnya, tapi ada yang kalau diberi musibah sampai berkali-kali lipat tetap sabar. Jadi bersabar itu tingkat-tingkatan. Nah, kita kalau tidak sabar, carilah orang yang lebih sabar dari kita untuk supaya kita dapat barokah kesabarannya itu, sehingga kita juga ikut jadi sabar. Nah, karena orang ini punya kelebihan di sisi Allah, dia adalah orang yang sudah mencapai makom atau tingkatan watawassaw bis sabri. Nah, ini tidak gampang ini, Pak. Apalagi zaman sekarang paling susah itu. Ya. Demikian ya. Jadi insya Allah kalau 4 perkara ini dikerjakan secara istiqomah, kita bisa menjadi seorang mukmin yang memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain, bagi lingkungan kita, bahkan yang akan dibanggakan oleh Allah, dia akan menjadi kekuatan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa orang itu nanti agama Allah banyak ya akan mungkin agama Islam ini bisa lemah tanpa orang-orang yang seperti ini ya. Orang-orang yang seperti ini yang langka ya hari ini, khususnya yang berani untuk berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita belum mampu sampai berwasiat dalam kebenaran ya, setidaknya lakukan amal soleh apapun itu ya. Karena terkadang begini, kita berwasiat, kita kasih pesan kepada orang atau menasehati orang, langsung bilang, oh kamu aja belum istiqomah kok sudah nasihati saya. Orang akhirnya belum bisa menerima kita. Ya, tapi itu tidak menjadi hambatan kemudian kita diam. Karena banyaknya orang yang menolak nasihat kita diam. Tidak seperti itu. Justru para nabi itu lebih banyak yang menolak
daripada yang menerima. Ya sudah, kalau kamu nggak mau menerima nasihat saya, ya sudah. Mungkin ada orang lain yang menerima nasihat saya, ya sudah. Di sini tidak usah dihiraukan, pindah lagi ke orang lain. Orang lainnya nasihati lagi. Dan ini ciri-ciri orang mukmin ya, tidak pernah merasa bosan di dalam menasihati saudara-saudaranya, keluarganya dan anak-anaknya, semuanya di dalam kebaikan. Termasuk pengertian tawasul bil haqqi ini tambahan dari saya adalah mendoakan juga. Karena doa itu dalam suatu ungkapan adalah juga tuh nasihat juga. Kita kalau tidak mampu memberi nasihat langsung begini, takutnya orangnya tersinggung gitu ya. Oh, kamu itu lebih muda dari saya, sok-sokan gitu ya. Doakan. Maka orang yang sering mendoakan, ini termasuk tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kenapa? Karena dia dengan doanya itu ya menginginkan orang itu tetap dalam jalur kebenaran, kebaikan, dan supaya orang itu dikuatkan gitu ya. Bahkan banyak orang di akhir zaman ini yang diangkat jadi orang soleh, minas solihin, gara-gara sering mendoakan orang lain. Amalnya itu tidak banyak, tapi sering mendoakan orang lain. Ada orang lewat didoakan, ada orang didoakan. Itu katrolnya luar biasa itu kepada amal kita. Karena dia otomatis tanpa mengucapkan sepatah kata kepada orang yang didoakan itu, dia ikut mengangkat nasibnya orang yang didoakan itu. Nah ini juga bagian tawasul bil haqqi. Dia bukan cuma bagi penceramah ini atau bagi orang yang dai, yang ngajar, tidak. Orang berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran itu siapapun ya, siapapun ya. Ini termasuk juga mendoakan. Jadi ya kalau tidak mampu, khawatir ditolak gitu, nanti kalau ditolak kita itu sedih gitu karena tidak ada yang menerima nasihat kita. Ya doakan saja, doakan semoga hatinya terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian ya sebagai awalan, karena ini kami juga masih dalam kondisi pemulihan stamina begitu. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Ala hadiniyah, mari kita tutup dengan pembacaan sholawat tibbil qulub ya, dengan harapan kita sehat lahir batin, jasmani rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan mohon Al-Fatihah satu kali doanya untuk orang-orang yang pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah, baik untuk menjalankan ibadah haji dan umrah di tahun ini. Semoga mereka semua yang pergi ke Mekah dan Madinah itu dikabul hajatnya oleh Allah dan bisa pulang dalam keadaan menjadi seorang yang mabrur ya, mabrur dan makbul. Ala hadina wa alaikum salihah. Dan juga kita semoga diberi rezeki oleh Allah bisa segera biidznillah pergi ke tanah suci Haramain. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.